Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang aplikasi sistem informasi, bab siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok 10 terdiri dari 3 orang, yaitu 1. Kintari Dewina Ardiani, 2. Muhammad Hisham Kautsar, dan 3. Sarah Anissa Sinaga. Proses sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan karyawan baru, yaitu suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Di dalam proses perekrutan ini, manajemen SDM melakukan penseleksian terhadap calon karyawan. Yang kedua, pelatihan. Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan skill dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Manajemen SDM dalam hal ini menjelaskan bagaimana pekerjaan seorang karyawan baru berkontribusi pada pencapaian sasaran unit kerja. Yang keempat, kompensasi. Kompensasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial contohnya seperti pemberian gaji, komisi, honor, dan lain-lain. Sedangkan kompensasi non-finansial seperti penghargaan, pujian, dan lain-lain. Yang kelima, evaluasi performa. Dalam hal ini ditujukan agar dapat terjadi pengembangan pada kinerja karyawan sehingga mempermudah dalam pencapaian tujuan. Yang keenam, penghentian pekerjaan. Penghentian pekerjaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penghentian sementara yang dapat disebabkan karena karyawan itu sendiri ingin berhenti ataupun karena perusahaan. Yang kedua, pemberhentian permanen. Contoh pemberhentian permanen karena pensiun, kontrak habis, dan lain-lain. Siklus penggajian sumber daya manusia. Yang pertama, memperbarui master data penggajian. Yang kedua, validasi data waktu dan kehadiran. Yang ketiga, menyiapkan penggajian. Yang keempat, pembayaran gaji. Yang kelima, pembayaran pajak dan pengeluaran lainnya. Yang pertama, memperbarui master data penggajian. Ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama, perubahan tidak sah ke master data penggajian. Kontrol atau pengendaliannya. Yang pertama, pemisahan tugas Departemen Sumber Daya Manusia hanya memperbarui master data Departemen Gaji yang akan melakukan penggajian. Yang kedua, pengendalian akses. Ancaman yang kedua, perubahan tidak akurat ke master data penggajian. Pengendaliannya yang pertama, kontrol integritas pemrosesan data, dan yang kedua, tinjauan rutin setiap perubahan pada master data penggajian. Selanjutnya yaitu siklus penggajian sumber daya manusia yang kedua, yaitu validasi data waktu dan kehadiran. Salah satu ancaman atau threats adalah tidak akuratnya data mengenai waktu dan kehadiran. Dan berikut ini adalah beberapa pengendalian untuk ancaman tersebut. A. Otomatisasi data sumber untuk pengembalian data. B. Otentikasi biometrik. C. Pemisahan tugas seperti rekonsiliasi tiket waktu pekerjaan ke kartu waktu. Dan D. Review supervisor. Siklus yang ketiga yaitu menyiapkan penggajian. Ancamannya dapat berupa kesalahan dalam proses penggajian, sedangkan pengendaliannya dapat dikendalikan oleh A. Kontrol integritas pemrosesan data. B. Review supervisor mengenai register penggajian dan laporan lainnya. Dan C. Menerbitkan laporan pendapatan pada pekerja. Siklus berikutnya adalah pembayaran gaji. Ancaman yang mungkin muncul pada siklus ini adalah pencurian dan penipuan atau korupsi cek gaji. Terdapat 8 kontrol yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama, pembatasan akses ke belangko penggajian dan mesin tanda tangan cek gaji. Yang kedua, penomoran dan melakukan akuntansi secara berkala untuk cek gaji. Yang ketiga, dokumentasi semua cek penggajian.
Yang keempat, penggunaan rekening terpisah untuk penggajian dan diakui sebagai dana yang dibatasi penggunaannya. Yang kelima, pemisahan tugas. Yang keenam, pembatasan akses ke master data penggajian. Yang ketujuh, verifikasi setiap identitas karyawan yang mendapatkan cek gaji. Dan yang kedelapan, pengembalian gaji yang tidak diklaim dan menyelidiki penyebabnya. Siklus yang terakhir adalah pembayaran pajak dan pengeluaran lainnya. Terdapat 3 ancaman yang mungkin muncul pada siklus ini. Yang pertama, kegagalan dalam pembuatan pembayaran yang dibutuhkan. Kontrol yang dapat kita lakukan adalah mengkonfigurasikan sistem yang digunakan untuk otomatisasi pembayaran tepat waktu. Ancaman yang kedua adalah pembayaran tidak tepat waktu. Kontrol yang dapat dilakukan adalah mengkonfigurasikan sistem yang digunakan untuk otomatisasi pembayaran tepat waktu. Dan ancaman yang ketiga adalah pembayaran tidak akurat. Kontrol yang dapat dilakukan adalah memproses kontrol integritas dan melakukan tinjauan pengawasan atas laporan. Berikutnya ada dokumen yang digunakan dalam penggajian, yaitu antara lain ada 8 hal. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Kedua, kartu jam hadir. 3, kartu jam kerja. 4, daftar gaji dan upah. 5, rekap daftar gaji dan upah. 6, surat pernyataan gaji dan upah. 7, amplop gaji dan upah. Dan yang terakhir, bukti kas keluar. Yang terakhir, tujuan mengalidayakan penggajian. Tujuannya antara lain mengurangi biaya, mendapatkan manfaat yang lebih luas, dan meminimalkan penggunaan sumber daya komputer. Demikian pembahasan mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajiannya. Terima kasih sudah menonton.